Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan yang begitu besar kepada kita, juga merupakan nikmat yang paling banyak. Salah satu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan aktivitas kita. Juga di antaranya adalah insyaallah akan melaksanakan salat Jumat yang pada hari ini sebentar lagi akan kita laksanakan. Salawat dan salam semoga kita selalu curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan para penerusnya hingga hari akhir nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini, khatib mengajak kepada kita semua, marilah kita bertekad untuk memanfaatkan sisa waktu dalam kehidupan ini untuk meningkatkan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak merdeka hingga hari ini, bangsa kita selalu dihantui oleh berbagai banyak persoalan. Satu masalah belum selesai diatasi, sudah muncul masalah baru yang lebih banyak dan lebih berat untuk mengatasinya. Kemiskinan yang semakin besar dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, termasuk penurunan kualitas iman yang tercermin dalam bentuk munculnya kepribadian dengan akhlak yang rendah. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang berbahagia, khutbah kita pada hari ini khatib beri judul Menjadi Mukmin yang Terbaik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan memuji umat Islam yang telah beriman kepadanya sebagai umat yang terbaik, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatun ukhrijat linnas tu'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Namun yang perlu kita renungi adalah, apakah sudah sesuai antara sebutan terhadap kita dengan kenyataan sehari-hari? Rasanya masih banyak terjadi kesenjangan yang sangat tajam antara idealita seorang mukmin dengan realitanya. Oleh karena itu, apakah sebutan umat terbaik itu telah nampak dalam kepribadian kita sehari-hari? Menjadi seorang mukmin yang merupakan sebuah pilihan yang tepat. Persoalannya adalah bagaimana agar kita dapat menunjukkan kepribadian diri kita itu yang merupakan umat yang mengagumkan. Lebih lanjut, Rasulullah SAW menyebutkan ciri-ciri mukmin yang mengagumkan, sehingga ini harus kita miliki. Beliau bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ajaban li amril mu'min, innal amrahu kullahu lahu khairun wa laisa zalik li ahadin illa lil mu'min. Inna asabathu sarra
sakara wa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Menakjubkan urusan orang beriman, sesungguhnya semua urusannya baik baginya, dan tidak ada yang demikian itu bagi seorang selain bagi seseorang mukmin. Kalau ia memperoleh kesenangan, ia bersyukur dan itu baik baginya. Kalau ia tertimpa kesusahan, ia sabar dan itu baik baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kaum muslimin sidang jemaah-jemaah yang berbahagia, dari hadis di atas ada 3 sifat yang harus kita miliki agar pribadi kita sebagai mukmin yang bisa menjadi pribadi yang terbaik. Di antaranya adalah, pertama, berorientasi pada kebaikan. Pada dasarnya setiap manusia senang pada kebaikan, dan mereka pun telah mengenalnya karena Al-Quran menyebutkan satu istilah untuk kebaikan yang disebut dengan ma'ruf. Manakala manusia telah menjadi mukmin yang terbaik, maka manusia akan sangat senang melakukan kebaikan. Dia akan memberi kontribusi dalam kebaikan dan bahkan berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut, dan selalu menjadi ingin yang terbaik. Ini semua disadari karena hidup di dunia hanyalah salah satu fase kehidupan, sedangkan fase akhirnya adalah kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 148. Manakala seorang mukmin telah berorientasi pada kebaikan, maka seluruh aktivitas yang dijalaninya tidak akan mengandung kesia-siaan. Semua memberi manfaat baik bagi dirinya, keluarga maupun orang lain, bahkan bermanfaat bagi alam semesta. Mukmin seperti inilah yang akan memperoleh banyak keberuntungan dalam hidupnya di dunia maupun di akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ciri kedua dari mukmin yang terbaik adalah selalu bersyukur atas kesenangan yang diperolehnya. Karena hal demikian, seorang mukmin menyadari bahwa segala kenikmatan merupakan anugerah atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia memang seharusnya menyadari bahwa usaha yang dilakukannya sebenarnya tidak seberapa, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dengan balasan yang begitu besar. Sifat seorang mukmin yang menunjukkan rasa syukur di atas segala kenikmatan itu menunjukkan bahwa ia tidak akan lupa diri bila kenikmatan diperolehnya dalam kehidupan ini. Cara bersyukur yang ditunjukkan oleh seorang mukmin adalah, pertama, bersyukur dengan hati, yakni mengakui bahwa kenikmatan yang diperolehnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukannya hanyalah Allah sebab untuk mendapatkan kenikmatan yang banyak. Yang kedua, bersyukur dengan lisan, yakni mengucapkan hamdalah atas segala kenikmatan yang telah diperoleh. Karenanya hamdalah itu diucapkan seorang mukmin di saat selesai mengerjakan pekerjaan, mendapatkan suatu kebahagiaan atau kenikmatan. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan menunjukkan syukur itulah kenikmatan yang diperoleh seorang mukmin akan memberikan manfaat yang besar, sehingga kenikmatan itu tidak hanya dirasakan oleh diri dan keluarganya, tetapi juga oleh orang lain, sehingga kenikmatan itu bertambah banyak, baik segi jumlahnya ataupun paling tidak rasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahnya, kata Allah kepadamu, dan jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ibrahim ayat 7. Yang ketiga, yang merupakan ciri mukmin yang terbaik adalah bersabar atas cobaan atau kesusahan. Kesabaran seorang mukmin dalam menghadapi kesusahan membuatnya menjadi tidak mudah berputus asa.
Sesulit apapun keadaan yang menimpa dirinya, dia tetap optimis akan ada hari esok yang lebih baik. Baginya yang penting adalah berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai kasus dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita menunjukkan bahawa kesabaran telah banyak yang hilang dari kepribadian kita. Karena itu, dalam kehidupan ini, kesabaran merupakan sesuatu yang sangat penting bagi keberhasilan dan kebaikan hidup yang kita jalani. Kesabaran akan membawa kegembiraan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Dari uraian di atas, bisa kita ambil sebuah pelajaran bahwa bagi seorang mukmin kesenangan dan kesengsaraan hidup merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Rasa senang tidak akan membuatnya menjadi lupa diri dan susah tidak akan membuatnya menjadi putus asa. Ini merupakan bekal yang amat penting untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu kembali. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu marilah kita segera kembali ke jalan agama. Marilah saling ingatkan sesama kita dalam rangka kebaikan dan kebenaran, dan menjadi yang buruk dan menjauhi yang buruk dan yang salah. Dengan demikian, mudah-mudahan kita semua dalam menghadapi hari depan, rumah tangga, masyarakat, bangsa dan negara kita ini akan menjunjung tinggi moral akhlak yang mulia. Akhirnya marilah kita selalu menjaga perilaku kita agar senantiasa di jalan Allah. Mudah-mudahan kita akan memperoleh imbalan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yang berupa pengampunan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami ini, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-A'raf ayat 96. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaban liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Ibadallah, ittaqullaha min sima'il lagwi wa bar wa budulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wa lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin pada bi nafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsih. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي حاجات اللهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة